Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Idaul Hamid dengan NIM 201041101. Saya dari Prodi Manajemen kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu, pengertian bisnis, jenis-jenis bisnis dan contohnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen dan contohnya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang human resource management, pengertian dari human resource management, fungsi human resource management dan contohnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bisnis. Pengertian bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis berdasarkan aktivitasnya. Berdasarkan aktivitasnya, bisnis dapat dibedakan menjadi 4 jenis dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan melakukan aktivitas penggalian barang tambang yang ada di perut bumi. Jenis bisnis yang kedua adalah bisnis agraris. Bisnis agraris bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Jenis bisnis yang ketiga adalah bisnis industri. Jenis bisnis industri ini sering diidentikan dengan pengertian jenis bisnis awam. Bisnis ini sering bergerak dalam bidang industri manufaktur, misalnya industri pesawat terbang, kapal laut, tekstil, mebel, kertas, dan masih banyak lagi. Yang keempat, jenis bisnis jasa. Bisnis jasa adalah aktivitas usaha yang produknya bukan berupa barang ataupun produk fisik, melainkan produk jasa seperti pendidikan, pariwisata, kesehatan, perbankan, keuangan, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan memberikan contoh bisnis. Contoh bisnis produksi bahan mentah. Misalnya usaha mebel, usaha keripik, karet, usaha sawit, atau usaha plastik. Contoh yang lainnya adalah contoh bisnis konstruksi, misalnya jalan raya, gedung bertingkat, bandar udara, dan lain-lain. Contoh bisnis selanjutnya adalah bisnis finansial, seperti asuransi dan real estate. Contoh lainnya adalah kredit permodalan, asuransi, perencanaan, serta kredit kepemilikan properti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Pengertian manajemen yaitu serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau sekelompok tertentu. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning. Pentingnya perencanaan dalam bisnis yaitu untuk menentukan tujuan serta menentukan upaya yang tepat agar bisa mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, penempatan atau staffing. Staffing ini penggunaannya lebih dan luas yang berfokus pada sumber daya secara umum. Yang ketiga adalah pengarahan atau directing. Pengarahan ini berguna untuk mengarahkan setiap anggota agar bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan prosedur manajerial yang sudah direncanakan dari awal. Yang terakhir, pengawasan atau controlling. Controlling ini berguna untuk mengevaluasi kinerja sumber daya perusahaan secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah contoh manajemen. Yang pertama, manajemen strategi. Yang kedua, manajemen administrasi perkantoran. Yang ketiga, manajemen biaya. Yang keempat, manajemen organisasi. Yang kelima, manajemen personalia dan administrasi. Yang keenam, manajemen perusahaan. Yang ketujuh, manajemen komunikasi. Dan yang kedelapan, manajemen pendidikan. Baik, yang selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Pengertian dari human resource management itu sendiri adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan.
Sistem ini diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu-individu secara efektif sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Menurut Taufik selaku Head of Program Master of Industry Engineering mengatakan bahwa Human Resource Management memiliki tugas yaitu mendesain sebuah sistem human resource dengan harapan hal tersebut dapat diaplikasikan dalam industri-industri yang sedang berkembang. Fungsi Human Resource Management ada 6 antara lain. Yang pertama, merencanakan kebutuhan staf. Yang kedua, mencari dan merekrut karyawan. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan. Yang keempat, menilai dari performance. Yang kelima, menetapkan kompensasi atau imbalan. Dan yang keenam, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Yang pertama, merencanakan kebutuhan staf. Merencanakan kebutuhan staf biasanya dilakukan oleh perusahaan jika perusahaan akan mengembangkan usaha, seperti membuka cabang usaha di kota-kota besar, atau saat perusahaan ingin membuat produk baru yang memerlukan pegawai dengan skill tertentu. Yang kedua, mencari dan merekrut karyawan. Setelah perusahaan menetapkan kebutuhan pegawai, maka perusahaan akan mencari karyawan dengan menyebarkan info lowongan kerja seperti melalui iklan TV, iklan radio maupun koran. Dan sekarang info lowongan kerja juga biasanya di-share melalui media sosial. Setelah perusahaan menyebarkan info lowongan kerja, maka akan banyak calon pegawai yang datang. Kemudian si perusahaan akan merekrut pegawai yang lolos seleksi. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan. Melatih pegawai biasanya dilakukan oleh perusahaan setelah perusahaan menemukan calon pegawai barunya. Karena pegawai baru umumnya belum mengenal pekerjaan yang akan dilakukan. Yang keempat, menilai performa pegawai. Merupakan keharusan bagi manajer sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk menjaga produktivitas karyawan dan kelancaran usaha perusahaan. Penilaian ini biasanya berdasarkan kedisiplinan, ketercapaian target, kualitas produk yang dihasilkan, dan lain-lainnya. Dan dari penilaian tersebut, manajer sumber daya manusia akan memberi penghargaan atau hukuman terhadap pegawai. Yang kelima, menetapkan kompensasi atau imbalan. Merupakan tugas dari manajer sumber daya manusia bagi perusahaan besar. Penentuan kompensasi pegawai biasanya berdasarkan upah minimum regional atau UMR. Tapi bagi UMKM biasanya berdasarkan pekerjaan atau berdasarkan kemampuan pemilik usaha dalam membayar pegawainya. Dan yang terakhir, menyesuaikan perubahan. Manajer sumber daya manusia harus menyesuaikan peraturan dari pemerintah dengan peraturan yang ada di perusahaan. Kemudian, jika pemerintah mulai menerapkan protokol COVID, maka manajer sumber daya manusia harus bisa mengatur pekerjaan yang ada di kantor tetap berjalan efektif dan efisien. Contoh perusahaan besar yang sistem human resource manajemennya terbaik dan kreatif yaitu perusahaan Google. Rasanya hampir semua media bisnis banyak yang memberikan predikat terhadap Google sebagai salah satu perusahaan terbesar dan yang sudah termasuk go internasional yang memiliki cabang pada banyak negara tempat bekerja yang paling nyaman. Satu hal yang menyebabkan Google memiliki tempat kerja yang sangat nyaman adalah orang-orang mereka. Belum lagi dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang berbeda apabila dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Mulai dari satu kompleks tempat fitness dan olahraga sampai dengan fasilitas pijat refleksi bagi seluruh karyawannya yang sudah langsung disubsidi oleh perusahaan. Sampai saat ini Google masih tetap memegang teguh prinsip bahwa dengan alat yang tepat dan sempurna, maka sebuah perusahaan akan dapat menarik karyawan terbaiknya sekaligus untuk membangun semangat serta produktivitas dari karyawan yang dimilikinya. Sebenarnya masih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar dengan sistem yang sama seperti Google, yaitu diantaranya Twitter, lalu pabrik coklat Cadbury, dan perusahaan milik Inggris yaitu Nissan.
Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.